Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Dinda Haliza dengan NIM 08011182227012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 4, yaitu buat program lengkap untuk perkalian matriks ordo 2x2 dan mencari matriks transpose-nya. Nah, berarti di sini kan kita memerlukan array 2 dimensi untuk membuat matriks dengan ordo 2x2, di mana elemen-elemen yang diinputkan oleh user atau pengguna dapat disimpan, di mana variabel matriksnya dengan indeks 1 menyatakan baris dan indeks 2 menyatakan kolom. Nah, dengan menggunakan variabel i, menyatakan baris, dan variabel j digunakan untuk indeks kolom atau menyatakan kolom. Logika untuk membuat matriks ordo 2x2 yaitu kita harus menyelesaikan isi dari baris pertama dan kolom pertama sampai 2, baru dilanjutkan isi baris kedua sampai kolom kedua, dan begitu seterusnya sampai ke 2. Sampai ke baris 2. Oleh karena itu, kita memerlukan nested for pertama dengan indeks i dan for kedua dengan indeks j. Setelah itu, cetak panggil matriks yang sudah diinputkan di layar dengan menggunakan nested for tanpa membuat inputan. Kemudian kita mencari hasil kali matriks tersebut, kita memerlukan nested for, yaitu variabel i, j, dan m. I menyatakan baris dan j menyatakan kolom, dan M menyatakan perkalian dari matriks tersebut. Kemudian kalikan kolom 1 dengan baris 1 dan seterusnya sampai kolom 2 ke baris kedua. Nah, tampilkan di layar hasil perkalian matriks. Kemudian untuk mencari transposnya yaitu tukar baris kedua menjadi kolom kedua dan sisanya tetap. Maka dari itu di sini kita menggunakan variabel i dan j dan juga menggunakan nested for. Kemudian tampilkan di layar hasil transpose matriks. Nah, untuk pseudocode-nya yang pertama itu begin, kemudian variabel ABC transpose it dengan tipe datanya integer, kemudian variabel IJ dengan tipe datanya integer, kemudian write, masukkan elemen matriks A, for I sama dengan 0 to 2, begin, J sama dengan 0 to 2, begin, kemudian read A indeks I dengan indeks J, kemudian J++, N, kemudian I++, lalu N. Kemudian write, masukkan elemen matriks B. Nah, for I sama dengan 0 to begin to 2, kemudian begin, for J sama dengan 0 to 2, begin, read B indeks I, indeks J, kemudian J++, kemudian N, kemudian I++, lalu N. Nah, for I sama dengan 0 to 2, kemudian begin lagi, for J sama dengan 0 to 2, kemudian begin lagi, C indeks I, indeks J, for M sama dengan 0 to 2, begin, C indeks I, indeks J, plus sama dengan A indeks I, indeks M, kemudian dikali dengan B indeks M, kemudian indeks J. Lalu, M++, N, kemudian lanjut ke J++, kemudian tutup lagi dengan N, kemudian lanjut ke I++, lalu tutup dengan N. Kemudian write hasil perkalian matriks A dan B. Lalu untuk menampilkan hasil kita menggunakan for I sama dengan 0 to 2, kemudian begin, for J sama dengan 0, di sini saya kurang kata to 2, lalu begin, read C indeks I dan indeks J. Lalu N, lakukan perulangan J++, kemudian N, lakukan perulangan I++, kemudian N. Nah, selanjutnya yaitu for I sama dengan 0 to 2, begin, J sama dengan 0 to 2, begin, transpose indeks I, indeks J sama dengan C indeks J, kemudian indeks I, lalu J++, N, I++, N. Write matrik transpose dari hasil perkalian yaitu for I 0 to 2, begin, J sama dengan 0 to 2, begin, write transpose indeks I, indeks J. Kemudian lakukan perulangan J++, N, kemudian I++, N, kemudian tutup N. Untuk flowchartnya yang pertama itu kita start. Nah, kan di sini kita matriks transpose-nya sudah diketahui yaitu 2x2. Kemudian kita cek apakah I kurang dari 2. Jika iya, berarti kita jalankan J sama 0. Kemudian
eh, pada inisiasi J sama dengan 0, kita cek apakah J kurang dari 2. Jika iya, dia cetak A indeks I, kemudian A indeks J, lalu lanjut ke perulangan J++, lakukan secara terus-menerus sampai kondisinya bernilai salah dan keluar dari perulangan, lanjut ke I++, lanjut ke pengecekan di sini. Saat pengecekan I kurang dari 2, di sini masih terus muter-muter sampai kondisinya tuh salah. Kemudian lanjut ke inisiasi selanjutnya yaitu I sama dengan 0. Kemudian di sini kita cek apakah I kurang dari 2. Jika benar, kita inisiasikan lagi J sama dengan 0. Kemudian cek apakah J kurang dari 2. Jika iya, dia cetak B indeks I, indeks J, kemudian lakukan J++. Lakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya tidak memenuhi, kemudian false, lanjut ke I++. Saat di I++, di sini ada pernyataan for lagi, dilakukan secara terus-menerus, berulang sampai kondisinya bernilai salah. Setelah itu, lanjut ke inisiasi selanjutnya, yaitu I sama dengan 0. Di sini dicek lagi apakah I kurang dari 2. Jika iya, dia inisiasi lagi J sama dengan 0. Kemudian, jika iya, di sini dicek pada pernyataan for, apakah J kurang dari 2. Jika iya, dia cetak J indeks I, indeks J, kita inisiasi lagi J indeks I dengan J indeks J sama dengan 0. Kemudian lanjut ke inisiasi M sama dengan 0. Kemudian kemudian lanjut inisiasi M sama dengan 0, lalu dicek di sini apakah M-nya kurang dari 2. Jika iya, dia cetak atau jalankan proses C indeks I, indeks J sama dengan plus sama dengan A indeks I, indeks M dikali dengan B indeks M dikali indeks J. Kemudian lakukan perulangan M++. Di sini lakukan secara terus-menerus sampai kondisinya bernilai salah atau false. Kemudian lanjut ke J++. Cek di sini, pada pengecekan di sini apakah nilainya benar. Kalau benar, dia masih melakukan perulangan seperti sebelumnya. Lakukan terus perulangan sampai kondisi J itu bernilai salah atau lebih dari. Kemudian keluar dari perulangan, lanjut ke I++. Pada I++ ini masuk ke perulangan di pengecekan for I kurang dari 2. Jika kondisinya benar, lakukan perulangan seperti sebelumnya sampai kondisinya itu bernilai salah, lalu keluar dari perulangan. Kemudian lanjut ke inisiasi selanjutnya yaitu I sama dengan 0. Pada I sama dengan 0, kita cek apakah nilai I-nya kurang dari 2. Jika benar, maka inisiasi lagi J sama dengan 0. Kemudian cek apakah J-nya kurang dari 2. Jika benar, cetak J indeks I, indeks J. Kemudian lakukan J++. Pada J++ ini kita cek pada for yang J kurang dari 2. Jika kondisinya benar, maka masih melakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya salah, lanjut ke I++. Nah, saat di I++, kita lakukan pengecekan di sini apakah I-nya kurang dari 2. Jika dia benar, maka akan lanjut melakukan perulangan seperti sebelumnya sampai kondisinya salah, baru keluar dari perulangan. Kemudian inisiasi lagi I sama dengan 0. Dicek apakah I kurang dari 2. Jika benar, kita lakukan pengecekan lagi pada J, kita inisiasi J sama dengan 0. Jika benar, kita lakukan pengecekan J kurang dari 2. Kemudian, jika benar berarti transpose I, indeks J sama dengan C indeks I, indeks J naik. Kita lanjutkan dengan J++. Kemudian pada J++ dicek lagi apakah J kurang dari 2. Jika masih benar, lakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya salah. Jika salah, lanjut ke I++. Pada I++ dilakukan pengecekan apakah I-nya kurang dari 2. Jika benar, masih melakukan perulangan seperti sebelumnya sampai kondisinya itu bernilai salah dan langsung keluar perulangan. Lanjut ke inisiasi selanjutnya,
yaitu kita inisiasikan I sama dengan 0, kemudian dicek di sini apakah nilai I-nya kurang dari 2, jika benar dia lanjut ke diinisiasi J sama dengan 0, jika benar lanjut ke pengecekan J kurang dari 2. Jika benar cetak transpos I dengan indeks I kemudian indeks J. Lalu kita masuk ke perulangan J++. Jika masih benar pada pengecekan ini J kurang dari 2, dia masih melakukan perulangan seperti sebelumnya sampai kondisinya itu salah. Kalau salah baru keluar dari perulangan lanjut ke I++. Pada I++ ini lakukan pengecekan pada I kurang dari 2. Jika kondisinya masih benar, lakukan perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya benar salah. Kemudian false lalu N. Kemudian untuk programnya di sini kita menggunakan hashtag include iostem, kemudian using namespace sdd, lalu in main, kemudian program mulai, kita menggunakan integer A dengan matriksnya tadi 2 kali 2, BC juga dengan matriks 2 kali 2, transposnya juga berarti dengan matriks 2 kali 2, kemudian menggunakan variabel IJM dengan tipe data integer, kemudian cout masukkan elemen matriks A ordo 2 kali 2, kemudian for I sama dengan 0, I kurang dari 2, I++, lanjut ke for J sama dengan 0, J kurang dari 2, kemudian J++, lalu in A indeks I indeks J. Kemudian cout masukkan elemen matriks B dengan ordo 2 kali 2, for I sama dengan 0, I kurang dari 2, I++, kemudian for J sama dengan 0, J kurang dari 2, J++, in B indeks J. Lalu for I sama dengan 0, I kurang dari 2, I++, kemudian for J sama dengan 0, J kurang dari 2, J++, kemudian C indeks I indeks J sama dengan 0. Lalu for M sama dengan 0, M kurang dari 2, M++, kemudian jalankan proses C indeks I indeks J plus sama dengan A indeks I indeks M kali B M indeks J. Lalu cout hasil perkalian matriks A dan B. Kemudian for I sama dengan I kurang dari 2, I++, lanjut ke for J sama dengan 0, J kurang dari 2, J++, lalu cout, C indeks I indeks J, cout and line, kemudian for I sama dengan 0, I kurang dari 2, I++, kemudian for J sama dengan 0, J kurang dari 2, J++, lanjut ke transpose I indeks J, lalu C indeks J, indeks I. Cout, matriks transpose dari hasil perkalian, lalu for I sama dengan 0, I kurang dari 2, I++, lalu for J kurang dari sama dengan 0, J kurang dari 2, J++, cout transpose matriks indeks IJ. Kemudian setup and run, lalu program selesai. Nah, kita coba jalankan di kode blocks. Sebenarnya tadi kita kurang ini, terus gitu. Nah, sebentar. Oh, bentar. Bentar, kita biar enggak. Nah, seperti ini coba kita build and run. Split is input.
Kita rapiin dulu. Setelah kita rapiin, kita coba cek. Oh, kayaknya berarti ini benar untuk ini. Kemudian kita coba build and run. Lalu kita misalkan masukkan matriksnya 1, 2, 3, 4. Kita masukkan 4, 5. Ulang. Misalnya kita masukkan matriks 1, 2, 3, 4. Kemudian 4, 3, 2, 1. Nah, maka akan muncul hasil perkalian matriks yaitu 8, 5. Kemudian untuk transposnya yaitu 8500. Untuk matriknya yaitu 8050. Nah, untuk cara running programnya, yang pertama kan di sini kita menggunakan hashtag include iastem digunakan untuk memanggil namespace cin, cout. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Kemudian in main program utama, kemudian program mulai. Nah, kemudian ini variabelnya. Lanjut ke di sini tampilkan di layar, masukkan elemen matriks A dengan ordo 2x2. Misalnya yang pertama kan kita masukkan I-nya 0 kan. Dicek apakah 0 itu kurang dari 2. Iya kan? Jika iya berarti kita lakukan proses lagi. J misalkan 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Jika iya berarti cetak AIJ, A indeks I, A indeks J. Kita cetak angka 1, kemudian 2. Kemudian kita cek lagi apakah 1 kurang dari 2? Iya. Jika iya, berarti kita itu lanjut ke proses pengecekan kedua, yaitu apakah 2 kurang dari 2? Iya. 1 kurang dari 2? Iya. Jika iya, berarti kita cetak lagi A indeks I, A indeks J. Berarti kita cetak 3, 4. Nah, kemudian kita cek lagi I++ lagi, jadinya 3. Apakah 3 kurang dari 2? Kan salah. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu masukkan elemen matriks B. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Kemudian berarti kita cetak angka 4, 3, 2, 1. Lalu untuk perkaliannya, di sini kita menggunakan inisiasi I sama dengan 0. Kita cek 0 apakah kurang dari 2? Ya kan? Nah, kita cek lagi apakah 0 kurang dari 2 juga di yang di sini yang di J-nya? Iya. Jika iya berarti C indeks I indeks J sama dengan 0. Kemudian for M kita inisiasi 0. Apakah 0 kurang dari 2? Iya. Kalau iya berarti cetak J indeks I plus sama dengan A indeks I kali B indeks J. Berarti itu kan kayak baris kali kolom kan. Berarti kita cetak 1 dikali 4, 1 dikali 4 tambah 1 dikali 3, kemudian 2 kali 4, salah, 1, 2, 3, 4, 1 kali, berarti 4 sama 2 ya, berarti 1 kali 4 ditambah 1 kali 2, kemudian 2 kali 4 ditambah 2 kali, 1 kali 4, 4 kali, sepertinya programnya salah karena tidak mungkin di sini hasil perkaliannya 0, karena di sini kita tidak menggunakan 0. Baiklah, tadi ada kayak kesalahan dari programnya, jadi ini untuk programnya yang benar. Nah, coba kita build and run. Kemudian kita masukkan misalnya elemen matriksnya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian 4, 3,
2, 1. Nah, maka akan muncul hasil perkaliannya yaitu 1, 85, 20, 13, 8, 20, 5, 13. Untuk memasukkan elemennya masih sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk di perkaliannya, di sini kita inisiasikan 0, kita cek apakah kita kan, nah di sini perkalian kita cek di sini kan, apakah 0 kurang dari 2? Iya, kalau iya apakah J-nya juga kita inisiasi dengan 0? Apakah 0 kurang dari 2? Jika iya berarti kan cetak J indeks Y, berarti di sini kemudian kita itu inisiasi lagi, apakah 0 kurang dari 2? Iya, jika iya berarti cetak J indeks I, J indeks Y sama dengan A indeks I indeks M kali B indeks M indeks C. Berarti 1 kali 4 ditambah 2 kali 2 kan, 8. Nah, kemudian kita lakukan lagi. Apakah di sini kita lakukan lagi apakah 1 kurang dari 2? Jika iya berarti kita itu kita cetak lagi kan seperti ini, jalannya masih sama seperti itu sebelumnya. Berarti 2 dikali 4, 8 ditambah 2 kali 4. 1 2 kali 4 ditambah 2 kali 2. 2 kali 4 kan 8 ditambah 2 kali 2. Nah, maka hasilnya yaitu harusnya itu bentar. Di sini untuk penjelasan running programnya kita menggunakan pemesan memori di hashtag include iostem. Kita menggunakan hashtag include iostem digunakan untuk in, out, dan inline. Kemudian using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Kemudian program mulai, pesan memori variabel tadi kan sudah. Kemudian untuk perkaliannya tadi berarti di sini 1 dikali 3 tambah 1 dikali 2, berarti kan 5. Kemudian lakukan lagi 2 dikali 3, 6 ditambah 2 kali 1. 2 dikali 3, 6 kan, terus 2 dikali 1, terusnya 3. Bentar. Untuk yang 5 berarti ini tadi 2 kali 2 di sini ditambah dengan salah, 2 dikali 2 benar tambah 2 kali 1 berarti kan 5, cetak di sini 5. Kemudian 3 dikali 3 3 kali 3 kan 9. Kemudian ditambah dengan 3 ditambah dengan kemudian ya berarti hasilnya untuk ini saja yaitu untuk hasilnya 20 yaitu 4 kali 4, kemudian ditambah dengan 4 kali 1 hasilnya 20, dan begitu terus sampai baris kedua sini kan. Lanjut untuk matrik transpose kan berarti ditukar saja kan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadinya di sini kita menggunakan ini. Di sini kita tinggal ubah yaitu dengan transpose matrik transpose indeks Y diubah jadi C sama dengan indeks J indeks I, maka akan hasilnya seperti ini. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.